Dol, ketika telur Anda itu telur perkutut Anda, bukan telur Anda ya. Telur perkutut Anda itu ketutupan 2 atau 3 helai daun cemara saja, kadang tidak mau angkrem. Nah, kenapa di sini saya sarankan penggantian sarang di saat perkutut itu usia 10 hari anaknya, disinilah kepadatan sarang biar terkondisikan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang beberapa penyebab perkutut tidak mau angkrem. Ya, tentunya di sini perkutut produksi. Nah, ya, perkutut produksi yang tidak mau mengerami telurnya. Nanti ada 2 versi, yaitu perkutut tembean dan perkutut dewasa. Kenapa ini saya bahas terus-menerus? Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak nemu video satu, mungkin nemu video yang lainnya ya. Sekali lagi, ini hanya pengalaman saya. Ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Langsung saja, yang pertama, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bantu channel ini terus berkembang supaya mengedukasi teman-teman dalam dunia peternakan perkutut khususnya dan gacoran umumnya. Terima kasih. Yang pertama, perkutut tidak mau angkrem di saat nelur pertama alias tembean. Itu biasanya ada beberapa perkutut, yaitu angkrem nelur pertama itu tidak diinkremi, tetapi besoknya nelur lagi. Ya, nelur kan biasanya beriringan, misalnya hari Senin nelur, Selasanya nelur lagi. Nah, ini biasanya kalau tembean kadang ada ya, enggak biasanya, kadang ada yang sifatnya begini karakternya. Nelur hari Senin, Selasa nggak nelur. Selasa ini belum mau angkrem. Dari nelur pertama nggak mau angkrem. Rebo atau Kamis baru nelur. Nah, setelah Jumat atau Kamisnya dia baru nelur. Intinya apa? Nelurnya kadang selang 1 hari. Kadang angkremnya setelah telurnya sudah 2. Ini biasa terjadi kepada perkutut tembean kita. Ya, namanya baru bertelur, baru belajar. Ya, baru belajar angkrem. Itu yang pertama. Ya, tentunya perkutut tembean. Ya, tembean sampai di sini saja. Yang kedua, perkutut indukan. Ya, tadinya indukan aktif ya, angkremnya aktif sampai ngeloloh anaknya aktif. Kenapa ini tidak mau angkrem? Yang jelas paling menonjol penyebabnya biasanya masalah sarang. Kenyamanan perkutut dalam sarang. Apa saja? 1, biasanya tidak pernah dibersihkan, alias adanya bakteri yang tidak kasat mata yang tidak kita lihat, yang tentunya di situ kita tidak bisa mengira-ngira. Kita bisa hanya bisa mengira-ngira saja. Ya, misalnya saya sendiri itu kalau ganti sarang, teman ada yang tanya, itu biasanya posisi anak perkutut umur sekitar 1 minggu atau 10 hari itu ganti. Kenapa? Karena kepadatan sarang akan lebih maksimal ya. Kalau gantinya Anda posisi habis nyapeh, selesai, nanti bisa macet. Nah, ini penggantian seperti ini saya lakukan biasanya 2-3 kali produksi, ataupun kita lihat kondisi sarangnya lah. Kalau memang masih memungkinkan ya biarkan saja ya. Intinya kesehatan sarang ini diperlukan supaya perkutut nyaman. Tidak angkrem salah satunya adalah kenyamanan sarang dari segi bakteri. Yang kedua, kenyamanan sarang dari tempatnya yang kurang memadai. Dalam arti 1, posisi sarang itu tidak nyaman. Misalnya angkremnya itu hulak-hulik, nah, ataupun tidak permanen. Jadi sarang perkutut itu harusnya permanen, ora oleh goyah-goyah. Ya, goyah-goyah juga akan menyebabkan perkutut tidak mau angkrem. Yang ketiga, ya, kenyamanan sarang itu dari apa saja lagi. Yang ketiga adalah telur perkutut yang tertutupi. Ya, jadi telur perkutut itu harusnya itu kan nongol di atas ya, di atas sarang. Tapi kalau telurnya itu nanti tertimbun, misalnya masuk ke daun cemara separuh, itu saja sudah tidak mau angkrem biasanya. Apalagi telurnya itu ketutup daun cemara kah, daun lainnya kah, nggak mau angkrem. Ya, itu harus separuh. Jangankan separuh, meskipun menonjol ketika telur Anda itu, telur perkutut Anda, bukan telur Anda ya. Telur perkutut Anda itu ketutupan 2 atau 3 helai daun cemara saja, kadang tidak mau angkrem. Nah,
kenapa di sini saya sarankan penggantian sarang di saat perkutut itu usia 10 hari anaknya, disinilah kepadatan sarang biar terkondisikan. Oke? Nah, masalah sarang saya kira itu. Jadi teman-teman, pertama bakteri, yang kedua kurangnya kondusif sarang yang megal-megol alias goyang, yang ketiga adalah telur yang tertutupi, yang keempat masalah kenyamanan sarang, yaitu adanya benda selain yang dibutuhkan perkutut dalam angkrem. Misalnya gini, dalam peternakan kandang rusak seperti tempat saya, ya, contohnya tempat saya saja, kandang rusak, kawatnya dinaikin buat sarang di atas. Nah, ini selain perkutut nanti nggak mau angkrem, kemungkinan besar telur pecah juga banyak, ya. Jadi kawat yang rusak itu dinaikkan di sarang, ngene yo tinggu susu palingan. Tapi resikonya itu tidak mau angkrem ataupun telur rusak. Yang kedua yang diangkut adalah lemeknya. Misalnya tempat saya itu kan saya kasih karpet tipis gitu kan, tempat di atas sarang bawah karena tingkat kan. Itu tempat makannya saya kasih lemek karpet tipis itu. Nah, kadang teman, karpet ini diangkat naik ke atas teman. Ya, sobek sedikit dinaikkan ke atas. Itu pun juga akan menyebabkan perkutut kita tidak mau angkrem. Ya, hati-hati. Teman-teman dalam hal ini hati-hati benar. Nah, selanjutnya dari segi sarang sudah kita bahas semuanya. Yang selanjutnya adalah yang bermasalah adalah indukannya. Indukannya masalahnya apa, Mas An? Perkutut yang tidak mau angkrem dari segi indukan itu biasanya karena perkututnya over birahi. Ya, over birahi, overproduksi. Yang terjadi apa? Perkutut itu baru nelur, ya, baru nelur. Sebenarnya sudah normal semuanya, dari sarang sudah normal, ya, nggak ada masalah. Tetapi ketika perkutut Anda itu over birahi, ya, itu akan menyebabkan nggak mau angkrem juga. Misalnya telur baru umur 5-6 hari, perkutut sudah kawin lagi, ya, kawin beneran, bukan kawin sistem yang saya utarakan kemarin, karakter-karakter perkutut ketika angkrem, bukan. Ini kawin beneran di usia telur 5-6-7 hari. Maka biasanya itu satu yang terjadi, nggak mau angkrem. Yang kedua akan saling hajar. Misalnya yang birahi yang betina, ya, hajar jantannya. Ya, ini sangat bahaya. Jadi terus telur nggak diingkremi, utote gelut. Ya, ini sangat berbahaya ya. Jadi overproduksi itu biasanya seperti itu. Sudah nggak mau angkrem, kadang indukannya berkelahi. Nah, kalau indukan over birahi sudah saya bahas di videonya yang lalu, bisa Anda cari cara mengatasi indukan perkutut over birahi ada. Ada videonya sudah saya buatkan semuanya. Nah, ini adalah tidak mau angkrem yang sangat sulit dikondisikan. Dalam arti apa? Ketika perkutut Anda over birahi ini, langkah yang harus Anda ambil adalah menetralisirkan dulu, ya. Jangan dengan cara cabut sayap seperti yang saya lakukan. Sing over birahi yang mana? Kalau fatal, ya, kalau cuma kejar-kejaran saja, bisa dimandikan salah satu yang over birahi tadi, ya. Jadi semua trik yang saya katakan di sini adalah trik pengalaman saya. Keberhasilan di tangan Anda kalau Anda mau mengamati, tiru, dan modifikasi. Jangan ditiru opo enak, karena kebutuhan Anda jelas tidak sama dengan kandang saya. Ya, perkutut Anda beda dengan perkutut saya, cuma mirip-mirip saja. Lah di mirip-miriplah inilah kita harus pandai memodifikasi tentang apa yang kita serap dalam video yang saya sampaikan. Oke teman, ini yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon dimaafkan ya. Salam, ini kutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.